Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas disiapkan dulu dan dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Lanjutkan baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillirabbina wassalatu wassalamu ala nabi habibina. Oke, di absen dulu ya. Aditya Renando Putra. Oke. Amelia Agustin. Andini Dwi Safitri. Andini Juliani. Oke, alhamdulillah bisa hadir semua ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah siap belajar? Siap. Oke, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, tepuk tangan. Oke, sebelum kita lanjutkan materinya, kita review dulu pertemuan minggu lalu, bahwa di minggu lalu kita sudah membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama pengertiannya, secara bahasa qada dan qadar itu berarti ukuran atau takaran. Kemudian yang kedua ada dalilnya. Ya, salah satu dalilnya adalah Quran surat Al-Qamar ayat 49. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenisnya. Ada berapa jenisnya? Dua. Yang pertama takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubrom. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pernikahan menurut syariat agama Islam. Ya, jadi kompetensi dasarnya menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, tujuan pembelajarannya ya setelah kalian mempelajari materi ini ya diharapkan kalian bisa yang pertama meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang kedua menguraikan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Dan yang ketiga mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Lanjutkan dulu materinya tentang pernikahan ya. Ketentuan pernikahan dalam Islam atau sering kita sebut dengan istilah munakahat ya. Yang pertama kalian amati dulu gambar di depan. Ijab kabul, oke ya. Yang kedua ada sebuah video, silahkan disimak dan diamati. Bapak nikahkan dan kawinkan ananda kepada putri kandung saya, nama Yohan Parasatya Ningrum, untukmu kepadamu dengan mas kawin berupa uang sebesar 311.022 rupiah dibayar tunai. Saya menerima nikah dan kawinnya Yohan Prasanjani Ningrum, putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi. Alhamdulillahirobbilalamin hamdan syakiri. Oke, cukup ya. Nah, dari dua gambar tersebut, satu video dan satu gambar, ada yang mungkin mau ditanyakan? Ya, Trisno silahkan. Apakah calon mempelai wanita harus hadir di tempat ijab kabul, Pak? Ya, ada sebuah pertanyaan dari Trisno. Apakah calon mempelai wanita harus hadir di ijab kabul? Oke. Mungkin dari kalian ada yang mau berpendapat atau menjawab? Kenapa? Ya, Riki silakan. Kalau menurut saya itu tidak harus ada, Pak. Nah, saya itu wali, dua orang saksi dan
Oh ya, itu Tisno jawabannya. Ya, sudah ya. Tentang peta konsep yang akan kita pelajari, yang pertama adalah tentang pengertian pernikahan, kemudian hukum nikah, tujuan nikah, dan rukun nikah. Yang pertama, makna pernikahan dalam Islam. Jadi nikah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata al-jam'u yang berarti berkumpul atau bertemu ya. Kemudian yang kedua ada hukum pernikahan. Nah, di sini ada 5 hukum ya, mulai dari mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Disesuaikan dengan kondisi orang yang akan melaksanakan pernikahan. Yang selanjutnya ada tujuan pernikahan. Di sini ada 6. Yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Ya, tujuan pernikahan itu. Yang kedua untuk memperoleh ketenangan hidup. Jadi kalau sudah menikah itu hidupnya akan terasa lebih tenang. Yang ketiga untuk membentengi akhlak ya, karena ketika sudah memiliki pasangan sudah tidak larak lirik sana sini lagi ya. Kemudian yang keempat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, karena setiap yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu menjadi suatu amal ibadah ya. Kemudian yang kelima untuk mendapatkan keturunan yang soleh ya. Jadi kalau mau mendapatkan keturunan yang soleh harus diawali dengan pernikahan terlebih dahulu. Dan yang terakhir untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Oke, yang selanjutnya ada rukun nikah ya. Yang pertama harus ada calon suami ya. Syaratnya di situ ada beberapa, silahkan dibaca sendiri ya. Kemudian yang kedua ada calon istri, juga harus memenuhi syaratnya, di situ ada 2 ya. Kemudian rukun selanjutnya yang ketiga ada wali. Ada wali nikah, yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Nah, wali ini dibagi menjadi 2 ya, ada wali hakim dan ada wali nasab. Nah, siapa itu wali hakim? Wali hakim itu kepala negara atau sekarang bisa diwakilkan ke penghulu ya, itu bisa disebut sebagai wali hakim. Yang kedua wali nasab, yaitu orang yang memiliki hubungan pertalian darah ya, seperti bapak, kakek ya, kakak laki-laki, saudara laki-laki ya, itu bisa menjadi wali yang disebut dengan wali nasab. Nah, syaratnya ini syarat wali ya, ada beberapa. Kemudian rukun yang keempat ada 2 orang saksi ya, juga harus memenuhi syarat. Dan yang kelima ada akad nikah atau disebut dengan ijab kabul. Syaratnya nah, ada beberapa, diantaranya boleh menggunakan bahasa asing. Tadi ya ada pertanyaan itu, dan ini juga di sini syaratnya ada boleh menggunakan bahasa asing asal dimengerti bahasa tersebut oleh orang yang ada di tempat ijab kabul. Oke, itu ya materi tentang pernikahan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk berdiskusi. Ya, silakan kalian buka lagi link tadi. Link Triflash Movie 90, di situ ada LKPD, sudah saya bagi kelompoknya di situ. Silakan bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 kalian akan membahas tentang pernikahan beda agama. Kelompok 2 calon pasangan yang mempunyai kebiasaan buruk. Kelompok 3 akad nikah via Zoom atau online ya. Yang kelima adalah yang keempat adalah kawin lari. Ya, ini kan sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kalian cari teorinya, cari dalilnya, kemudian kalian cari solusinya. Menurut kelompok kalian bagaimana dengan masalah ini? Jelas ya? Waktunya 15 menit, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan diskusikan ya, di situ ada di link Tri Movie 90 juga ada materinya, di situ boleh dijadikan referensi, di buku catatan, di buku paket juga ada, silahkan bisa dijadikan sebagai referensi. Mufid 90, bukan Mufid Bayhaqi 90, ada 2. Berarti beda.
fotonya Rek, jangan lupa Rek. Jangan hanya video, dokumentasi. Cukup diskusinya, sekarang tinggal presentasi ya. Sudah siap presentasi? Oke. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang pernikahan beda agama. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Tentang perkawinan beda agama, Sri Wahyuni berpendapat bahwa belum terdapat sebuah peraturan yang mengatur maupun melarang perkawinan beda agama. Karena apabila larangan tersebut diadakan, maka akan berbenturan dengan asas kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Yusuf Qaradawi dalam hal ini juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah. Hal ini didasarkan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sekian dari penjelasan dari kami. Barangkali ada yang bertanya. Kenapa di Indonesia khususnya artis-artis masih ada yang nikah lain agama? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel. Jadi di Indonesia dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Tentang perkawinan beda agama berpendapat bahwa belum terdapat sebuah peraturan yang mengatur maupun melarang perkawinan beda agama. Jadi di Indonesia hukum perkawinan beda agama belum ada. Jadi khusus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Silahkan duduk lagi. Oke, sudah ya. Jadi sudah maju semua 4 kelompok ya, sesuai dengan materi yang sudah disampaikan, dan kesemuanya sudah presentasi dan sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang tinggal kita simpulkan bersama-sama materi tentang pernikahan pada kesempatan kali ini. Ya, ada beberapa poin ya. Dari yang pertama tentang pengertian pernikahan, bahwa kemudian yang kedua ada hukum pernikahan, tujuan pernikahan ya. Dan yang terakhir tadi tentang rukun dan syarat pernikahan. Oke ya, sudah, yaitu kesimpulannya pada pertemuan kali ini ya. Nah, bagaimana tentang pembelajaran kali ini? Menyenangkan? Oke, bisa dipahami ya? Oke, ya, saya akan memberikan apresiasi untuk kelompok yang terbaik ya. Dari 4 kelompok tadinya sudah tampil, kelompok terbaik jatuh pada kelompok 1 ya. Kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Nah, dan untuk tindak lanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, silakan dari 4 kelompok ini, silakan kalian siapkan untuk praktek akad nikah. Ya, silakan kalian siapkan siapa yang mau jadi calon suami, calon istri, wali ya. Silakan konsepnya seperti apa, terserah masing-masing kelompok ya. Dan yang terakhir, silahkan kalian buka lagi link Flash Movie 90. Di situ ada post test, silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit cukup ya. Silahkan dikerjakan post test terlebih dahulu. Guys, sudah cukup ya? Sudah selesai mengerjakan post testnya, berarti dengan selesainya kalian mengerjakan post test, berarti selesai juga pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Jadi kita tutup dulu pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.